Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan serta seluruh umatnya yang istiqomah dengan mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kutum yang berjudul atau yang bertema tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Artinya, kita harus mengimani adanya kitab-kitab Allah, kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini adanya kitab-kitab Allah karena kita adalah sebagai muslim. Oke. Kitab-kitab Allah juga adalah Allah yang menurunkannya kepada rasul-rasulnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan demikian juga orang-orang yang telah beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya juga, serta kepada rasul-rasulnya. Ayat ini menunjukkan bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah bagian dari keimanan yang tidak boleh dipisahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab yang wajib kita imani secara rinci itu ada 4. Yang pertama adalah Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa, dan yang kedua ada Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud, dan yang ketiga ada Injil yang diturunkan oleh Nabi Isa, dan yang terakhir dan juga sebagai penyempurna adalah Nabi Muhammad sebagai menurunkan Al-Qur'an. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Allah, namun kita juga meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kitab terakhir yang dijaga langsung oleh Allah dari berbagai perubahan atau perusakan. Allah juga pernah berfirman kepada surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan juga kamilah yang akan menjaganya Karena itu Al-Qur'an adalah menjadi pedoman hidup bagi umat muslim hingga pada hari kiamat atau akhir zaman. Beriman kepada kitab-kitab Allah juga bukan hanya dapat diucapkan secara dengan lisan, tetapi juga dapat dibuktikan dengan perbuatan, yang diantaranya adalah kita harus membaca Al-Quran secara tartil atau baik, dan juga kita harus mempelajari, bukan hanya dengan sekadar membacanya, tetapi kita harus mempelajari tafsirnya juga dan serta maknanya. Dan bukan hanya itu juga, kita dapat mengamalkan isi Al-Qur'an dengan kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah menghormati dan jangan lupa dengan memuliakan Al-Qur'an itu juga. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang pernah mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Oke. Hadis ini juga mengajarkan bahwa kemuliaan tentang seseorang muslim tidak hanya karena sebab banyak ilmunya, tapi kita juga dapat memastikan bahwa karena ia belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di zaman sekarang yang cukup banyak informasi yang tersebar di media sosial, sebagai seorang kita umat muslim, kita harus menjadikannya itu Al-Quran dan Sunnah sebagai ukuran kebenaran kita. Jangan jangan juga kita mudah percaya kepada hal-hal atau sesuatu yang dapat bertentangan juga dengan ajaran Islam yang pernah kita belajar. Semoga kita juga dapat termasuk hamba-hamba Allah yang beriman dan selalu membaca, mengamalkan, dan memahami isi Al-Quran beserta tafsir-tafsirnya. Dan jangan lupa dengan kita juga harus menjaga kemurnian Al-Quran dan juga serta mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, eh, mungkin itu saja kultum yang dari saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.